dalam acara ngopeni iman pada hari ini. Hari ini saya ambilkan dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 yang demikian bunyi firman Tuhan yang saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung dimanapun engkau pergi. Janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk didudukinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Yosua ini adalah kitab Nabi yang tertua yang boleh saya katakan, dan Yosua ini adalah anak murid dari Musa. Tuhan memberikan mandat kepadanya ketika Musa telah meninggal, mandat kepemimpinan untuk membawa orang Israel berangkat melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian itu dibebankan kepada Yosua. Itu sebabnya ketika Tuhan memerintahkan hambaku Musa telah mati,
Sebab itu bersiaplah sekarang. Kalimat itu mau menunjukkan bahwa panggilan yang dilakukan Tuhan terhadap Yosua itu adalah panggilan pribadi untuk membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan bahwa kedepannya Yosua juga tidak tahu ini mau seperti apa atau mau bagaimana, dia hanya mendengarkan perintah Tuhan. Dia hanya apa yang dikatakan Tuhan itu dia dengarkan. Kalau Bapak Ibu baca tadi, bagaimana dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 itu perintah Tuhan, dan Yosua sama sekali tidak mencela, tidak protes, tidak bertanya, dia hanya mendengarkan. Kemudian di ayat 10 Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, dia tidak protes Tuhan mau ke depan mau seperti apa, tidak. Tetapi di ayat 10 langsung dia berkata kepada pengatur pasukan itu, dia berkata, ayo, ya, atau di ayat 11, jalanilah seluruh perkemahan, perintahkan kepada bangsa itu, sediakanlah bekalmu. Jadi ada langsung dia mendengar perintah Tuhan itu, tidak tanya, tidak komplain, tidak apa, tapi kemudian dia bereaksi, dia mengemban, menanggung, melaksanakan tanggung jawab yang diberikan Tuhan itu tanpa protes kepada Allah, langsung melaksanakan itu dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebuah keberhasilan akhirnya kalau kita perhatikan seluruh kitab Yosua, bahwa Yosua akhirnya mampu menduduki seluruh tanah Kanaan, itu salah satunya adalah karena dia ketika mendengar firman Tuhan, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia tidak protes, dia tidak tanya, tetapi langsung melaksanakan itu dengan baik. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita memiliki panggilan masing-masing. Yosua diberikan panggilan oleh Tuhan untuk membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Setiap kita juga memiliki panggilan masing-masing. Entah kita sebagai petani, sebagai guru, sebagai pedagang, wirausaha, apapun yang kita kerjakan Bapak Ibu, setiap kita memiliki panggilannya masing-masing. Tetapi bagaimana meresponi panggilan itu? Yosua tanpa protes, Yosua tidak marah, Yosua tidak komplain dengan Tuhan. Kita tahu bahwa dia membawa sekitar 2 juta orang, itu tidak gampang. Tetapi dia tidak protes kepada Tuhan dengan tanggung jawab itu. Tetapi dia mendengar perintah itu, dia mengemban beban itu dengan baik, dan kemudian dia melaksanakan itu dengan baik. Bagaimana dengan kalau itu diterapkan dalam kehidupan kita? Apakah kita bisa seperti Yosua ketika kita mengemban beban kita, mengemban tanggung jawab yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu tidak harus protes kepada Tuhan, tidak marah-marah, tidak mengeluh, tidak banyak pertanyaan, tetapi merasa bahwa ini tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya, maka saya mengerjakannya dengan baik. Tidak harus ngomel, tidak harus marah, tidak harus protes kepada Tuhan, tetapi mau melaksanakan itu dengan baik. Yosua berhasil menguasai tanah Kanaan karena ketika dia mendengar suara Tuhan, ketika Tuhan memberikan beban kepada dia mengerjakannya dengan baik. Maukah hidup kita berhasil, maka kerjakanlah tanggung jawab itu dengan baik. Yang kedua adalah di ayat 2 dan 3. Ayat 3 secara khusus, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu. Yosua, dia berhasil karena yang kedua adalah dia memegang janji Tuhan tentang kemenangan. Ayat 3 berkata, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu. Itu janji Tuhan kepada Yosua. Dan Yosua sama sekali tidak meragukan Tuhan, tetapi dia dengan segenap hati percaya bahwa kemenangan itu ada pada pihak dia. Kemenangan untuk meraih, untuk menduduki tanah Kanaan itu ada di dalam mindsetnya, ada di dalam pikirannya, ada di dalam perjuangannya.
Sehingga sekali lagi ketika kita membaca keseluruhan kitab Yosua, dia memenangkan menduduki tanah perjanjian itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali memang ketika kita berhadapan dengan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita, seringkali kita tidak memiliki mindset bahwa kita mampu, kita sanggup, kita bisa. Seringkali kita sudah belum berperang, kita sudah down dulu. Sebelum berperang kita sudah merasa bahwa kita tidak mampu, ya toh, bahwa sudah kita tidak. Tetapi hari ini ketika saya pikir Tuhan, ketika kita melihat kitab ini, Tuhan bukan hanya memberikan kepada Musa, bukan hanya memberikan kepada Yosua, tetapi juga Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Ketika kita mengemban tanggung jawab itu dengan baik, kita melaksanakan itu dengan baik, maka yakinlah bahwa akan ada keberhasilan. Ya, akan ada keberhasilan, akan ada sesuatu yang bisa kita capai, akan ada sesuatu yang bisa kita raih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mengajar di Mardisiswa, awal tahun saya mengajar, Bapak Ibu saya tidak berharap bahwa Mardisiswa akan menjadi seperti sekarang yang muridnya sampai ratusan. Dulu hanya 12 murid. Dan 12 murid itu adalah anak-anak dari kelas bawah. Tetapi Tuhan mengubah semuanya karena apa? Karena ada orang-orang yang komit. Seperti ya guru-guru yang sangat komitmen terhadap anak-anak, yang memperjuangkan anak-anak sedemikian rupa, sehingga ketika anak-anak sampai sekarang sudah lulus, mereka masih ingat ke guru-gurunya, karena saya tahu bahwa ada guru yang luar biasa di sana di Mardisiswa. Nah, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Adalah janji kemenangan ketika kita mau bertanggung jawab untuk setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan. Yosua memegang janji iman itu. Ya, Yosua memegang janji iman itu. Ketika kita memegang janji bahwa Tuhan juga memberikan keberhasilan kepada kita, maka itu akhirnya menjadi semangat pendorong kepada kita. Kalau kita sudah mengemban itu dengan baik, kita melaksanakan itu dengan baik, kita memegang janji Tuhan bahwa kemenangan itu ada di pihak kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 6 dia berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kata-kata itu Tuhan berikan kepada Yosua. Tuhan tahu membawa 2 juta orang masuk tanah perjanjian tidak gampang. Wong kita yang satu sekolahan dengan murid yang sekitar 100 saja kadangkala sudah pagi-pagi sudah aduh ini, masalah itu, masalah 2 juta orang dengan 2 juta pemikiran itu pasti akan membuat banyak stres. Musa saja sempat stres kepada Tuhan. Nah, karena seperti itu maka Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa? Ketika menghadapi tantangan karena beban hidup, menghadapi tantangan karena tanggung jawab yang Tuhan berikan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ayat 9 dikatakan lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa? Tuhan mengulangi ketika ada tekanan dari pekerjaan, ketika ada tekanan dari tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, karena ada Tuhan yang memberikan beban itu kepada kita. Ada Tuhan yang menaruhkan beban itu di setiap pundak kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita kerjakan sebagai tanggung jawab itu bukan sebuah kebetulan, tetapi memang Tuhan meletakkan itu di dalam pundak kita. Dan kemudian kalau kita berhadapan dengan banyak hal yang membuat kita takut, kita tegang, kita khawatir, kita cemas dengan beban itu, maka Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya untuk dia menyiapkan orang Israel berangkat memerangi tanah Kanaan yang akan diduduki, dan akhirnya berhasil. Bapak Ibu Saudara, yang saya mau katakan kepada kita semua adalah bahwa
Ada tantangan dalam kehidupan, tetapi ketika kita meneguhkan hati kita, mempercayai bahwa ini adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita memegang janji bahwa kita akan menang bersama dengan Tuhan, kita meneguhkan hati kita untuk kita tetap kuat mengerjakan itu dengan baik, maka sekali lagi bahwa kita akan berhasil. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak boleh kita lupakan seumur hidup kita di ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Artinya apa? Kalau zaman perjanjian lama itu, zamannya Yosua, itu Tuhan memberikan Taurat kepada orang Israel. Dan sekarang kita orang perjanjian baru, ada perjanjian lama, perjanjian baru, sebagai firman Tuhan yang kita hidupi, yang kita pelajari, yang kita renungkan, itu bagian hidup yang tidak boleh dan tidak bisa kita lewatkan. Maka semua keberhasilan itu akan nyata ketika kita dekat, kita dekat dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi bagian hidup kita. Firman Tuhan itu kita lakukan dengan baik, dan firman Tuhan itu kita perkatakan setiap hari, kita perkatakan, kita lakukan, kita taat dengan firman Allah itu. Maka yakinlah, seperti Yosua berhasil, maka kita pun juga akan berhasil. Kehidupan tenang ketika kita dekat dengan Allah. Kita bisa dekat dengan Allah kalau kita tahu isi hati Allah. Isi hati Allah itu ada di mana? Di dalam firman Tuhan kita tahu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau seperti Yosua, maka kita akan berhasil. Maka apapun yang kita lakukan, prioritas untuk melakukan firman Tuhan itu harus tetap menjadi yang nomor 1. Kita boleh melewati tekanan, kita boleh hidup dengan mungkin himpitan dan sebagainya, tetapi jangan lupa untuk tetap taat kepada perintah Allah. Yosua taat kepada perintah Allah. Dia mampu menaklukkan orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Maka ketika kita juga taat dengan perintah Tuhan, maka kita pun mampu menaklukkan ketegangan kita. Kita mampu menaklukkan kesulitan kita, sehingga dalam proses kehidupan kita dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan memiliki kemenangan. Bukankah kemenangan itu yang kita inginkan? Keberhasilan hidup dari kacamata Allah itu yang sebenarnya yang paling benar, yang harus kita perjuangkan. Bukan hasilnya, tapi bagaimana proses kehidupan kita berkenan kepada Allah. Itulah yang benar. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar itu menolong kami untuk kami kuat di dalam Tuhan dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Mampukan kami untuk melaksanakan itu ya Bapa, supaya hidup kami boleh kuat, boleh berkenan kepadamu. Hari ini kami berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu, baik yang ada di Induk maupun di Pos Dander Karangsono. Tuhan, Engkau akan menolong mereka, memberkati mereka, hidup mereka, pekerjaan mereka di tengah-tengah pandemi. Tuhan, lindungi mereka dengan kesehatan yang dari Tuhan. Jagai mereka supaya mereka tidak terpapar, tetapi dengan kasih-Mu Engkau melindungi mereka sehingga mereka sehat, mereka tidak terdampak oleh COVID-19. Tuhan menolong, Tuhan menjagai, dan Tuhan melindungi kami semua. Terlebih hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja yang sementara kami pergumulkan. Kami membutuhkan dana yang begitu banyak, tetapi ada satu hal yang kami yakini, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu melakukan segala perkara, dan Tuhan kami adalah Tuhan yang kaya. Maka dengan cara-Mu ya Tuhan, Kau akan berikan dana biaya yang kami butuhkan untuk pembangunan gereja kami di Raja Wali Timur. Terima kasih untuk setiap orang yang sudah mengulurkan uangnya sampai hari ini, karena sudah terkumpul sedemikian rupa. Tuhan, kami mengucap syukur, ini kemurahan Tuhan, dan kami juga terlalu percaya bahwa Tuhan juga akan mencukupkan sampai pada akhirnya. Berkati saudara-saudara kami, berkati mereka yang telah memberikan dana biayanya untuk itu semua. Biarlah setiap pekerjaan tangan yang mereka lakukan
Tuhan memberkati itu. Bapa kami yang di surga, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga akan menolong memberkati, karena hari ini adalah hari pilkada serentak seluruh Indonesia. Biarlah Engkau curahkan roh damai, sejahtera, sukacita, tidak terjadi pertempuran, perkelahian karena pilihan yang berbeda. Tetapi roh damai sejahtera Tuhan akan melingkupi bangsa dan negara kami, sehingga tidak terjadi kericuhan dan semuanya ada dalam kondisi aman. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.